92 Leluhur Chu Feng. Pertemuan keluarga Chu berakhir. Chu Feng dan Chu Yuan kembali ke tempat tinggal mereka saat ini. Ayah, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Saat ayah dan anak berada di satu ruangan sendirian, Chu Feng berbicara untuk menanyakan sesuatu. Fenger, tidak ada salahnya berbicara apapun tentang pikiranmu. Chu Yuan menatap Chu Feng dan tatapannya penuh cinta dan kebanggaan. Performa Chu Feng mengejutkannya satu demi satu. Hari ini, dia bahkan menyelamatkan keluarga Chu, dan di dalam hatinya, dia sudah menjadi kebanggaan terbesarnya. Melihat itu, Chu Feng tidak menyeret pembicaraan dan sambil tersenyum, dia mengatakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan, "Ayah, siapakah orang tua kandung aku dan mengapa mereka harus meninggalkan aku?" Itu. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, Chu Yuan yang masih penuh kebahagiaan langsung membeku dan perubah di wajahnya jelas terjadi. "Ayah, apakah itu beberapa masalah yang tak terkatakan?" Chu Feng melihat ada sesuatu yang salah. "Itu tidak bisa diucapkan. Hanya saja, Fenger, tentang orang tua kamu, aku hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka." Chu Yuan tersenyum datar sambil menjelaskan. "Bahkan kamu tidak tahu, mungkinkah kamu memungut aku?" Chu Feng sedikit panik. Dari saat dia bertemu dengan pengemis yang begitu kuat dan tidak dapat diduga gila, Chu Feng merasa bahwa leluhurnya pasti tidak sederhana. Jadi, dia dengan tidak sabar bertanya pada Chu Yuan pertanyaan itu. Namun, jika Chu Yuan benar-benar memungutnya dari suatu tempat, itu berarti bahwa semua jalur rusak dan dia tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan informasi tentang orang tuanya dari Chu Yuan. Tidak, tidak seperti itu. Sebenarnya, aku dipercaya oleh seseorang untuk menjagamu. Chu Yuan menjelaskan, tetapi dari ekspresinya, orang bisa mengatakan bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Dipercayai oleh seseorang? Dipercayakan oleh siapa? Dan bagaimana kamu tahu bahwa orang itu bukan orang tua aku? Chu Feng tidak sabar bertanya. Melihat ketidaksabaran Chu Feng, wajah Chu Yuan terus berubah seolah-olah melakukan beberapa perjuangan internal. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Kisah ini harus dimulai dari 15 tahun yang lalu. Pada tahun itu, aku membawa beberapa pelayan keluarga Chu untuk pergi ke tempat yang jauh. Di jalan, kami melewati hutan di gunung. Petik 2. Di dalam hutan gunung, aku bertemu seorang pria. Laki-laki itu menggendong seorang anak dan dia bertanya apakah aku bermarga Chu atau tidak. Petik 2. Karena kami mengawal beberapa barang dan karena pakaian pria itu cukup mencurigakan, aku tidak menghadapinya dan menjawab pertanyaannya. Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa tanpa pria itu bahkan bergerak, dua orang meledak dan mati, menjadi genangan darah. Saat itu, kami sangat ketakutan. Kami awalnya ingin berbalik dan berlari, tetapi itu tidak berguna. Aura tanpa bentuk mengikat kita semua dan kita bahkan tidak bisa bergerak. Petik 2. Apakah kamu bermarga Chu? Pria itu berbicara dan bertanya sekali lagi. Baru saat itulah aku menyadari bahwa orang yang membunuh pelayan keluarga Chu aku dan mengikat kami kemungkinan besar adalah orang itu. Petik 2. Namun, aku yang melihat orang sekuat itu pada waktu itu sudah dipenuhi ketakutan. Bagaimana aku bisa memperhatikan pertanyaannya? Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Petik 2. Kemudian tepat pada saat itu, aku menemukan dengan takjub bahwa dua api tiba-tiba muncul di matanya.
Pada saat yang sama, semua barang yang kami bawa dibakar habis. Bahkan gerobak dan kuda langsung menjadi abu. Petik 2. Pada saat itu, dia sudah menunjukkan ketidaksabaran. Aku bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang dipancarkannya. Itu adalah niat membunuh yang paling menakutkan yang pernah kurasakan dalam hidupku. Seolah-olah dia datang dari neraka. Petik 2. Jadi, pada saat itu, aku merasa bahwa aku, tanpa ragu, sudah mati. Namun, dia tidak menyerang aku. Dia hanya berbicara dan bertanya, untuk terakhir kalinya, apakah aku bermarga Chu atau tidak? Petik 2. Waktu itu, aku tidak ragu sama sekali. Aku dengan cepat menjawab pertanyaannya dan aku bahkan mengatakan keadaan keluarga aku sendiri dan lokasi keluarga Chu. Petik 2. Berbicara ke titik itu, Chu Yuan tampaknya merasa sangat bersalah. Chu Feng bisa menebak kenapa. Jelas, itu karena dia pada waktu itu takut mati dan menyerahkan segalanya tentang keluarga Chu. Lagi pula, jika orang itu memiliki permusuhan terhadap keluarga Chu, kata-kata Chu Yuan akan benar-benar menjual keluarga Chu dan semua anggota keluarga Chu tidak mungkin lolos dari kematian. Namun, karena keluarga Chu masih di sini, itu berarti pria itu seharusnya memiliki tujuan lain. Ayah, apa selanjutnya? Chu Feng benar-benar ingin tahu akhirnya. Setelah itu, dia membunuh semua pelayan yang ikut bersamaku dan hanya meninggalkanku sendiri. Dia mempercayakan anak itu kepada aku, dan anak itu adalah kamu. Petik 2. Setelah membawamu, orang itu memberitahuku untuk membesarkanmu dengan baik dan untuk melihatmu sebagai milikku. Namun, nama kamu tidak diizinkan untuk diputuskan oleh aku. Itu harus Chu Feng. Petik 2. Itu. Pada saat itu, Chu Feng sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia sudah menebak bahwa anak itu adalah dia, hatinya masih terguncang tanpa henti. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa namanya tidak diputuskan oleh Chu Yuan. Itu sudah diputuskan oleh orang lain. Ketika dia memikirkan laki-laki yang menanyakan Chu Yuan pertanyaan yang sama 3 kali, tidak sulit bagi Chu Feng untuk berpikir bahwa ayah kandungnya mungkin juga bermarga Chu. Adapun mengapa dia mempercayakannya kepada Chu Yuan, sangat mungkin bahwa pria itu tidak ingin Chu Feng mengubah nama keluarganya. Bagaimana mungkin aku berani menolak pada saat itu? Secara alami, aku berjanji padanya. Petik 2. Namun, dia memberikan beberapa tuntutan. Itu karena aku tidak bisa memberitahu kamu dari mana kamu berasal, dan aku juga tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah putra aku sendiri. Aku harus memberitahu kamu, sejak awal, bahwa kamu adalah putra angkat aku. Yang paling penting adalah bahwa aku tidak bisa melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kamu dan aku harus membiarkan kamu tumbuh dengan sehat. Petik 2. Jika salah satu tuntutan dilanggar, hanya akan ada satu akhir. Itu adalah bahwa dia akan memusnahkan seluruh keluarga Chu dan tidak meninggalkan apapun. Petik 2. Chu Yuan mengatakan yang sebenarnya dan akhirnya. Chu Feng tahu mengapa Chu Yuan tidak pernah berbicara tentang leluhur Chu Feng jika dia tidak pernah bertanya dan juga mengapa Chu Yuan akan sangat gelisah atau bahkan takut ketika Chu Feng bertanya tentang leluhurnya. Itu karena seseorang selalu mengancamnya. Ayah, apakah kamu tahu apa yang disebut laki-laki itu dan jika ada tanda-tanda khusus di tubuhnya? Chu Feng serius bertanya karena secara tersembunyi, dia sudah memiliki jawaban di hatinya. Dia tidak mengatakan apa namanya, tetapi di dahinya, memang ada tanda lahir yang aneh. Itu seperti nyala api dan itu sangat aneh. Jawab Chu Yuan.
Saat itu, Chu Feng cukup tenang karena itu cukup mirip dengan tebakannya. Leluhurnya benar-benar berhubungan dengan pengemis pada hari itu. Ayah, apakah dia mengatakan sesuatu setelah itu? Apakah dia menyebutkan orang tua aku? Tidak ada. Dia tidak mengatakan apapun tentang orang tuamu. Petik 2. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa dia tidak mungkin menjadi ayahku? Mendengar kata-kata itu, Chu Yuan menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Baru kemudian ia perlahan berbicara, itu karena setelah menyerahkanmu kepadaku, rasanya seperti beban berat dihilangkan. Dia dengan cepat berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dan mulai berteriak seolah dia gila. Petik 2. Aku masih sangat ingat kata-kata gila yang dia katakan hari itu. Apa yang dia katakan? Chu Feng tidak bisa menunggu. Dia berteriak ke arah langit, kamu sudah melihatnya kan? Aku sudah melakukan apa yang kamu suruh aku lakukan. Bisakah kamu lepaskan aku? Aku mohon, lepaskan aku. Petik 2. Bab 93. Sekarang. Chu Yuan menggambarkan adegan itu tahun itu dengan jelas dan penuh warna. Di wajahnya, ekspresi kaget masih tergantung di sana seolah-olah adegan tahun itu muncul kembali di depan matanya. Chu Feng juga bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi hari itu sangat mempengaruhi Chu Yuan. Setidaknya, ingatan yang tidak bisa dilewati tertinggal jauh di dalam hatinya. Melihat Chu Yuan seperti itu, Chu Feng juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Chu Yuan benar. Orang gila itu seharusnya bukan ayahnya atau dia tidak akan mengatakan kata-kata aneh dan gila seperti itu. Tapi, siapapun yang memiliki kecerdasan bisa mengatakan bahwa orang gila itu seharusnya dipercayakan dengan pekerjaan menyerahkan Chu Feng kepada Chu Yuan. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia dipaksakan oleh seseorang. Dia sangat takut pada orang yang memaksanya, dan orang itu sangat mungkin keluarga Chu Feng. Namun, pria itu sudah sangat kuat. Seberapa kuat orang yang bisa memaksa pria itu dan bahkan membuatnya begitu ketakutan? Dari mana aku berasal? Siapakah orang tua aku? Mengapa mereka perlu mempercayakan aku kepada orang lain? Pada saat itu, dalam hati Chu Feng, itu adalah pertanyaan terbesar. Semakin dia mengerti, semakin dia menemukan bahwa identitasnya begitu istimewa. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Ayah, apa selanjutnya? Apakah orang itu mengatakan sesuatu yang lain kepada kamu? Chu Feng erat bertanya. Setelah itu, dia menghilang. Aku tidak melihat bagaimana dia pergi. Jika bukan karena aku menggendong kamu, aku benar-benar akan curiga apakah dia benar-benar muncul atau tidak. Tetapi faktanya memberitahu aku bahwa semuanya nyata. Petik 2. Adapun aku membawa kamu kembali ke keluarga Chu. Karena barang-barang dibakar dan orang-orangku terbunuh. Tetapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya bisa berbohong saat itu dan mengatakan bahwa aku memungutmu di jalan. Petik 2. Tapi setelah tahu apa yang terjadi keluarga Chuku, tidak menyetujui aku membesarkanmu dan merasa bahwa kamu adalah nasib buruk. Namun, hari ini, aku percaya bahwa tidak ada yang akan merasa bahwa kamu adalah nasib buruk karena kamu menyelamatkan seluruh keluarga Chu. Hanya dengan mengatakan yang sebenarnya kepada kamu, aku ingin tahu apakah orang itu akan berbicara pada titik itu. Kekhawatiran di wajah Chu Yuan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kekuatan orang itu terlalu mengerikan. Chu Yuan bahkan tidak tahu apakah orang itu bisa mendengarnya atau tidak ketika dia mengatakan semua itu. Dia merasa bahwa dia selalu dalam bahaya dan orang itu dapat muncul kapan saja.
Namun, ditanya oleh Chu Feng, dia benar-benar tidak tahan untuk tidak mengatakan kebenaran dan tidak tahan menyembunyikannya dari Chu Feng. Karena sampai sekarang, dia yang tahu kebenaran sangat jelas bahwa bakat menakutkan Chu Feng dibawa ketika dia dilahirkan. Bagaimanapun, leluhurnya sudah dipenuhi dengan warna-warna legenda. Ayah, jangan khawatir. Aku merasa orang itu kemungkinan besar akan kacau dan bingung. Aku pikir dia sudah lupa tentang hal-hal yang dia percayai sehingga dia tidak harus mencari masalah. Petik 2. Selain itu, bahkan jika dia kembali, kamu masih memiliki aku. Karena dia mempercayakanku kepadamu, dia tidak akan menyakitiku. Petik 2. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali pada adegan di kota kuno. Dia benar-benar merasa orang itu sudah menjadi gila. Hanya karena itu, Chu Feng bahkan lebih penasaran. Apa yang dia alami untuk memaksanya menjadi gila? Apakah itu orang tuanya? Ngomong-ngomong, Chu Feng sudah memiliki segala macam pertanyaan yang melekat di hatinya dan itu membuatnya agak bingung. Chu Feng yang didorong oleh pertanyaan-pertanyaan itu ingin tahu yang sebenarnya. Dari mana dia datang? Siapa orang tuanya? Yang paling penting adalah, mengapa orang tuanya mempercayakannya kepada orang lain? Apa yang terjadi tahun itu? Itulah jawaban yang paling ingin diketahui Chu Feng. Ho, itu akan menyenangkan. Tetapi, Venger, apapun yang terjadi di masa depan, kamu akan selalu menjadi kebanggaan aku. Petik 2. Meskipun aku tahu bahwa hal yang luar biasa itu tidak ada hubungannya denganku dan aku tahu bahwa kamu mendapatkan semuanya dari orang tuamu. Namun, dalam hati aku, kamu masih anak aku. Petik 2. Tiba-tiba, Chu Yuan tampak lega seolah hidup dan mati tidak masalah. Baginya, sudah cukup untuk memiliki seorang putra seperti Chu Feng. Ayah, jangan katakan itu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati kelaparan. Bagaimana mungkin aku ada di sini hari ini? Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dalam hatiku, kamu adalah ayahku. Ayah yang berkualitas. Petik 2. Kata-kata Chu Feng semua berasal dari hatinya. Jika bukan karena Chu Yuan yang membawanya di tahun itu, orang lain mungkin tidak begitu bersemangat. Bahkan jika dia mengikuti lelaki gila itu, mungkin dia akan dipukuli sampai mati karena terburu-buru. Jadi, Chu Feng benar-benar berterima kasih kepada Chu Yuan dan dia benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya. Bahkan jika dia merindukan orang tua kandungnya sendiri. Perasaan dari tahun-tahun ini membuat Chu Feng merasa bahwa Chu Yuan adalah orang tua kandungnya karena sampai sekarang, orang yang membiarkannya merasakan cinta keluarga. Orang yang membiarkannya merasakan cinta kebapaan, tidak lain adalah Chu Yuan. Namun, Chu Feng tidak menyalahkan orang tua kandungnya sendiri lagi. Dia merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang tak terkatakan atau mereka tidak akan mempercayakan dirinya kepada orang lain dan mereka bahkan menggunakan ancaman. Chu Yuan saat ini tidak bisa mengatakan apapun dari emosi yang luar biasa. Air mata muncul di matanya dan dia benar-benar tersentuh oleh kata-kata Chu Feng. Dia merasa bahwa selama ini, sebagai seorang ayah, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia memang membiarkan Chu Feng merasakan banyak keluhan. Juga, jika bukan karena ancaman orang gila saat itu, mungkin dia bahkan tidak akan membesarkan Chu Feng. Ayah, aku punya hadiah untukmu. Chu Feng mengeluarkan sekelompok manik-manik spiritual dari kosmos sak dan memberikannya kepada Chu Yuan. Sepertinya ada hampir 100 manik-manik. Feng, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya.
Melihat badge spiritual emas dan mengkilap itu, Chu Yuan sangat terkejut. Dia melebarkan mata dan mulutnya dan tertegun. Meskipun dia sudah melihat kosmos sak milik Chu Feng, dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada begitu banyak badge spiritual di dalam karung itu. Untuk mengetahui bahwa banyak badge spiritual adalah properti besar bagi keluarga Chu dan Chu Feng memberikan semuanya kepadanya. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menerima. Fenger sekarang, apakah kamu berada di titik kultivasi yang penting? Dengan bakat kamu, badge spiritual ini dapat membantu kamu masuk ke ranah asal. Kamu masih harus meninggalkannya sendiri. Chu Yuan mulai menghindari mereka dengan segala cara. Chu Feng hanya tersenyum ringan. Ayah, aku masih memiliki badge spiritual. Ambil ini. Dalam 2 hari lagi, semua kekuatan di daerah pegunungan ini akan datang dari undangan. Pada saat itu, aku yakin akan ada beberapa konflik. Petik 2. Kakek terluka parah sekarang dan semua beban akan mendarat di pundakmu. Jadi, kamu perlu masuk ke ranah asal dalam 2 hari atau kalau tidak, akan sangat sulit bagi kekuatan itu untuk mengakui kesetiaan kepada kita. Petik 2. Masuk ke ranah asal dalam 2 hari? Hati Chu Yuan menegang. Meskipun dia mendorong mereka pergi dengan kata-kata di dalam hatinya, dia benar-benar ingin memasuki dunia asal. Melihat begitu banyak badge spiritual di tangan Chu Feng, mungkin dia benar-benar bisa berhasil. Bawa mereka. Di bawah permintaan Chu Feng, Chu Yuan hanya bisa mengambilnya. Dengan bantuan Chu Feng, ia mulai menyaring manik-manik spiritual dan ingin mengandalkan energi spiritual yang besar untuk menembus ke wilayah asal yang ia impikan. Pada saat yang sama, di zona inti dari sekolah Azure Dragon, adegan lain terjadi. Leng Wuzui berdiri di istana bawah tanah yang gelap. Wajahnya sangat marah dan di depannya, Liu Bing berdiri di sana dengan ketakutan di seluruh wajahnya. Melihat Liu Bing seperti itu, Leng Wuzui sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan serius. Kamu mengatakan bahwa seseorang secara tersembunyi melindungi Chu Feng dan setidaknya seorang ahli dari ranah mendalam? 64. Moralitas dan kemampuan. Orang itu tentu saja berada di ranah mendalam. Atau kalau tidak dengan kultivasi Gaole, mustahil baginya untuk dibunuh seketika oleh seseorang, belum lagi bahwa itu berada di bawah tekanan. Kata Liu Bing sambil gemetar ketakutan dan wajahnya penuh panik. Pada hari itu, ketika dia dan Gaole menemukan ada sesuatu yang salah, untuk menghindari hukuman Leng Wuzui, mereka memilih untuk terus mengejar Chu Feng. Sementara mereka beristirahat di jalan, Gaole pergi untuk buang air kecil. Namun, sebelum pergi lama, Liu Bing merasakan riak energi yang sangat kuat dan arahnya adalah tempat Gaole berada. Liu Bing mendengarkan ketika dia pergi, tetapi dia menemukan bahwa Gaole sudah meninggal. Itu sama dengan saudara Zhao Xi. Tidak ada luka di permukaan tetapi organ-organnya sudah hancur. Jelas bahwa dia meninggal karena tekanan yang luar biasa. Jadi, Liu Bing tidak berani terus mengejar dan sebaliknya, dia melarikan diri secepat mungkin dan memberitahu Leng Wuzui segalanya. Pada saat itu, lawannya bukanlah seseorang yang bisa dia jaga. Sepertinya aku meremehkan itu Chu Feng. Leng Wuzui tenggelam dalam pikiran yang dalam dan Liu Bing berdiri di mana dia saat menggunakan tatapan yang menakutkan untuk melihat Leng Wuzui. Dia tidak berani mengatakan setengah kata dan dapat dilihat bahwa dia benar-benar takut pada Leng Wuzui. Liu Bing, aku pribadi akan menangani masalah ini. Beristirahatlah. Tiba-tiba,
Leng Wuzui mengeluarkan botol giok putih kecil dari Cosmos Sack dan memberikannya kepada Liu Bing. Terima kasih. Melihat botol giok putih, Liu Bing bersukacita dan segera mengambilnya. Tanpa berpikir, dia membuka bagian atas botol dan menghabiskan semua isi cairan sekaligus. Liu Bing, apakah penawarnya terasa berbeda kali ini? Liu Wuzui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menggunakan tatapan aneh untuk menatap Liu Bing. Di sudut mulutnya, bahkan ada senyum gelap dan dingin. Rasa kali ini tampaknya sedikit lebih manis. Liu Bing menyeka sudut bibirnya, tetapi tiba-tiba, wajahnya berubah sangat saat dia menunjuk ke Leng Wuzui dan berteriak, kamu. Oh. Sangat cepat, Liu Bing tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya berubah dari pucat menjadi hijau, dari hijau ke ungu dan tubuhnya mulai mengeluarkan uap berwarna putih. Dia memasukkan tangannya ke tenggorokan seolah ingin menggali kembali cairan itu. Namun, tidak ada yang dihargai atas tindakannya. Tidak ada gunanya menjaga kamu jika kamu hanya melakukan pekerjaan yang merugikan. Melihat Liu Bing yang kesakitan, tidak ada jejak simpati di wajah Leng Wuzui. Hanya ketika Liu Bing jatuh ke lantai dan tidak bernapas lagi dia memiliki sedikit senyum dingin di wajahnya. Sengaja membiarkan dia kembali untuk melaporkan, jadi aku tahu kesulitan memaksaku untuk mundur. Menarik. Aku benar-benar ingin tahu orang apa yang bermain-main dengan aku dan apakah kamu dapat melindungi Chu Feng atau tidak. Petik 2. Berpikir di sana, Leng Wuzui berjalan di depan meja, mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Pada surat itu, ia menulis, Tuanku Ayah, aku memiliki kesulitan di sekolah Azure Dragon. Bisakah kamu mengirim leluhur kita Leng untuk menyelesaikan masalah ini? Petik 2. Waktu berlalu, dan dengan berkedip, 2 hari berlalu. Itu adalah hari di mana keluarga Chu mengundang segala macam kekuatan di daerah pegunungan. Di luar kota Gunung Miring, kepala keluarga Wu, Ma, dan Wang masih digantung di sana. Bahkan dengan sekali lirikan itu menakutkan. Di dalam kota gunung yang miring, di tengah-tengah tempat latihan seni bela diri, ada jamuan makan di mana-mana untuk menyambut para tamu yang datang dari berbagai tempat. Meskipun kebahagiaan dan senyum ada di wajah mereka sementara semua orang minum dan mengobrol dengan riang, suasananya sedikit suram. Bagaimanapun, keluarga Chu yang menggali tambang besi hitam sudah mengguncang seluruh area gunung. Pertempuran keluarga Chu antara keluarga Su, Wang, dan Ma juga menyebar dengan cukup menyeluruh. Keluarga Chu mampu bertarung melawan 3 keluarga namun tidak kalah sementara juga memenggal kepala keluarga dari 3 orang asli origin menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Chu adalah yang terkuat di seluruh area gunung. Ketika keluarga Chu mengirimkan undangan ke berbagai kekuatan untuk jamuan, mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang direncanakan keluarga Chu. Jadi, itulah sebabnya meskipun semua orang semua tersenyum, pada kenyataannya, mereka tidak mau datang dalam hati mereka. Alasan yang mereka lakukan hanya karena mereka takut pada keluarga Chu. Mengapa Chu Yuanba tidak ada di sini? Pada hari yang begitu penting, bukankah Chu Yuanba akan menjadi tuan rumah ini? Petik 2. Chu Yuanba memang kuat. Dia bisa mengalahkan ketiga orang itu sendirian. Namun, karena dia belum menunjukkan wajahnya hari ini, aku akan berpikir bahwa dia sangat terluka sehingga tidak baik baginya untuk menunjukkan dirinya. Petik 2. Kamu benar. Dugaan aku persis sama. Tapi, jika hanya Chu Yuan di sini, bisakah dia mengendalikan adegan? Lagi pula, ada keberadaan ranah asal di dalam orang-orang yang datang ke sini kan? Petik 2.
Aku percaya, pada saat yang diperlukan, Chu Yuanba akan menunjukkan dirinya. Tanpa kepastian mutlak, keluarga Chu tidak akan mengundang semua orang ke tempat ini. Hanya saja, siapa pemuda itu? Bagaimana dia bisa duduk di posisi yang begitu penting? Petik 2. Saat semua orang berdiskusi, beberapa orang mengarahkan jari mereka ke arah Chu Feng yang berada di sebelah Chu Yuan. Meskipun nama Chu Feng sudah dikenal di mana-mana, memang ada beberapa orang yang tidak melihat Chu Feng sebelumnya. Itu jenius dari keluarga Chu, Chu Feng. Melihat pakaiannya, dia seharusnya sudah menjadi murid inti. Itu sangat mengesankan. Petik 2. Itu artinya Azure Dragon Banner itu asli? Pantas. Tidak heran keluarga Chu akan memiliki gerakan besar. Dengan perlindungan Azure Dragon Banner, tidak ada orang yang berani menyentuh keluarga Chu di daerah pegunungan. Petik 2. Mungkin tidak begitu. Meskipun kekuatan keluarga Wang, Su, dan Ma telah sangat terluka, di dalam area gunung, masih ada keluarga Li dan keluarga Zhao. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari keluarga Su sebelum dan hari ini, dua tuan keluarga kerajaan asal telah tiba. Petik 2. Jika keluarga Chu hanya menampilkan kekuatan mereka untuk memberitahu orang lain untuk tidak memikirkan tambang besi hitam, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika keluarga Chu ingin menyatukan daerah pegunungan dan memimpinnya sendiri, aku khawatir banyak kekuatan tidak akan menyetujuinya. Jika kita semua bergandengan tangan, aku percaya bahwa keluarga Chu akan sakit kepala. Petik 2. Orang-orang menebak tujuan perjamuan dan mungkin kekuatan sudah mendapat berita secara tersembunyi. Jika keluarga Chu benar-benar ingin menyatukan kekuatan di dalam pegunungan, maka mereka akan bergandengan tangan dan melawan. Ayah, sudah waktunya untuk memulai. Chu Feng melirik Chu Yuan. Chu Yuan berdiri dan berkata dengan suara keras dan jelas, pertama-tama, terima kasih semuanya telah datang ke sini dan bergabung dengan perjamuan ini. Aku yakin banyak yang tahu bahwa 2 hari yang lalu, keluarga Chu aku bertemu dengan bencana. 3 keluarga besar mengelilingi dan menyerang keluarga Chu aku karena mereka ingin merampok properti keluarga Chu aku. Namun sayangnya, mereka membayar harga untuk kejahatan mereka sendiri. Petik 2. Meskipun keluarga Chu aku menang dalam pertempuran ini, banyak warga kota yang dirugikan dan banyak keluarga yang mengalami nasib buruk. Ini membuat aku memikirkannya. Di daerah pegunungan, banyak kekuatan berbagi sumber daya kawasan pegunungan. Kita semula harus seperti keluarga, jadi bagaimana kita bisa saling membunuh? Petik 2. Pada akhirnya, aku memikirkan solusinya. Yang disebut tanpa kompas dan bujur sangkar, lingkar tidak dapat dibuat. Aku merasa seperti, di daerah pegunungan, kita harus memiliki beberapa aturan dan aturan itu akan dipelihara oleh semua orang. Petik 2. TN, the character, compass, and set square, forms the world rule. Setelah itu, Chu Yuan menyatakan beberapa aturan yang disebut. Namun pada kenyataannya, itu untuk membatasi pengembangan berbagai kekuatan sehingga keluarga Chu akan mendapat manfaat paling besar. Bang! Tiba-tiba, sebuah meja hancur oleh pukulan. Seorang pria 9 kaki, berkulit gelap, besar dengan cambang di wajahnya berdiri, menunjuk Chu Yuan dan berteriak keras. Chu Yuan, kamu ingin menyatukan kita? Moralitas dan kemampuan apa yang kamu miliki untuk melakukan itu? Petik 2.